Halo semuanya, perkenalkan saya Herni Nurul Aini dan rekan saya M. Arul Amirullah. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait contoh dokumen audit lingkungan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Dokumen ini merupakan dokumen yang didapat dari auditor untuk dijadikan bahan pembelajaran. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit lingkungan. Pada contoh dokumen audit lingkungan ini, terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, gambaran umum rumah sakit. Kedua, tujuan dan lingkup audit. Ketiga, identitas klien, auditi, dan auditor. Keempat, proses audit lingkungan. Kelima, temuan-temuan beserta rekomendasinya, dan yang terakhir penutup yang terdiri dari kesimpulan. Sebelum membahas jauh mengenai contoh dokumen audit lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu proses evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu penjelasan terkait gambaran umum rumah sakit. Rumah sakit memiliki tugas utama melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan sistem rujukan bagi masyarakat. Di setiap rumah sakit memiliki pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir potensi cemaran lingkungan. Dari hasil audit lingkungan di Rumah Sakit X, terdapat beberapa temuan tidak taat dan temuan dengan status observasi. Poin kedua, dalam penjelasan dokumen audit lingkungan, terdapat beberapa tujuan dan lingkup audit, yaitu 1. Upaya untuk meningkatkan penataan rumah sakit terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan. 2. Dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar prosedur operasi dan prosedur pengelolaan lingkungan. 3. Jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. 4. Upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi penggunaan bahan baku. Poin ketiga yaitu membahas identitas klien, auditi, dan auditor. Klien adalah pihak yang memerintahkan audit. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian auditi adalah pihak yang diaudit, yaitu Rumah Sakit X bagian instalasi sanitasi lingkungan rumah sakit. Sedangkan auditor adalah pihak yang melaksanakan audit, yaitu berasal dari pihak ketiga atau lembaga auditor. Selanjutnya, langkah-langkah proses audit. Tahapan proses audit terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Kunjungan ke lapangan. 2. Wawancara dengan staf utama lapangan. 3. Penyelesaian daftar isian audit. Dan yang keempat, tinjauan dokumen. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat menghasilkan air limbah yang berasal dari aktivitas kegiatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit lingkungan terkait pengendalian pencemaran air di rumah sakit tersebut. Dari hasil audit lingkungan, terdapat temuan-temuan dari kegiatan pengendalian pencemaran di rumah sakit. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu kegiatan pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3. Berikut ini terdapat beberapa temuan audit lingkungan dari kegiatan pengendalian pencemaran air. Temuan 1 yaitu izin pembuangan limbah cair hanya bersifat sementara. Rekomendasi dari temuan 1 yaitu Rumah Sakit X agar mengurus izin IPLC permanen. Temuan 2 yaitu terjadi kebocoran air dari bak penampung. Rekomendasi dari temuan 2 yaitu segera melakukan perbaikan retakan untuk memastikan tidak ada kebocoran dari bak penampung. Temuan 3 yaitu bak kontrol dari laundry tidak ada penutupnya. Rekomendasi dari temuan 3 yaitu segera memasang penutup pada bak kontrol. Temuan 4 yaitu limbah cair yang dibuang pada lingkungan tidak memenuhi baku mutu. Rekomendasi dari temuan 4 yaitu dengan cara mengevaluasi sistem IPAT. Selanjutnya terdapat beberapa temuan audit lingkungan dari kegiatan pengendalian pencemaran udara. Temuan 1 yaitu parameter fisika udara ambien masih melewati baku mutu. Rekomendasinya,
melakukan pengukuran udara ambien dengan mengacu kepada PP nomor 41 tahun 1999. Temuan 2, yaitu dari 2 cerobong sumber emisi hanya dilakukan pengukuran 1 cerobong emisi boiler. Rekomendasinya, dengan melakukan pemantauan dan pelaporan emisi gas buang sumber tidak bergerak atau boiler. Temuan 3, yaitu tinggi cerobong belum memenuhi dari tinggi bangunan tertinggi di sekitarnya. Rekomendasinya, yaitu meninggikan cerobong sesuai dengan keputusan daerah nomor 205 tahun 1996, yakni 2 kali tinggi bangunan tertinggi di sekitarnya. Selain kegiatan pengendalian pencemaran air dan udara, terdapat pula kegiatan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut ini, dari hasil audit lingkungan terdapat beberapa temuan audit lingkungan dari pengelolaan limbah B3. Temuan 1, yaitu rumah sakit belum dapat menunjukkan salah satu persyaratan pengelolaan limbah B3. Rekomendasinya, dengan cara segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk perizinan penyimpanan sementara limbah B3. Temuan 2, belum seluruh simbol mewakili karakteristik limbah B3 yang disimpan dalam TPS limbah B3 ditempel pada bagian luar bangunan TPS limbah B3. Temuan 3, pada ruang limbah B3 non-infeksius belum memiliki saluran dan bak penampung limbah B3 cair. Temuan 4, bentuk, ukuran, dan jenis bahan kemasan limbah B3 non-infeksius yang digunakan belum sepenuhnya cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan. Tahapan yang terakhir dari dokumen audit lingkungan yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan dari audit lingkungan di rumah sakit ini yaitu secara keseluruhan pihak rumah sakit sudah melakukan pengelolaan lingkungan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pengelolaan limbah cair, pengelolaan pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3. Sehingga dari temuan-temuan yang sudah ada masing-masing perlu ditindaklanjuti agar pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh pihak rumah sakit semakin baik dan tepat.